Ya, pagi hari ini kita akan belajar masih dalam tema yang sama. Tahun 2020 adalah tahun berjalan dalam hikmat. Tentu saja pagi hari ini kita akan belajar tentang hikmat, ya. Judulnya saya kasih pagi hari ini hikmat dan pengetahuan. Sama-sama katakan hikmat dan pengetahuan. Sekali katakan hikmat dan pengetahuan. 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh siapkan Alkitabnya di Keluaran 31. Alkitab elektronik nanti, membantunya nanti. Bapak Ibu siapkan dulu, yang bawa Alkitab boleh siapkan dulu. Keluaran 31. Ya, karena ayat-ayat tidak saya tampilkan di depan. Saya berharap pagi hari ini akan membawa kita kepada sebuah paradigma, sebuah pembelajaran yang baru. Bapak Ibu membukakan setiap hati kita untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, GPDI Karisma Kalinegoro, maupun setiap penonton yang akan nonton di YouTube, ya. Biarkan ini menjadi berkat untuk setiap kita, ya. Keluaran 31. PowerPoint next. Saya akan mulai dengan pertanyaan. Klik next, ya. Ini yang akan menjadi perenungan kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Apakah saya, ini boleh direnungi ya, antara Bapak Ibu dan saya juga akan terus belajar hal ini. Apakah saya sudah atau sedang bertumbuh dalam hikmat? Mari jawab sendiri dalam hati ini. Apakah kita sudah atau sedang berjalan atau bertumbuh di dalam hikmat? Kehidupan ini dinamis, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini tidak statis. Dari kita kecil sampai kita saat ini berjalan dinamis, tidak pernah sama, selalu berubah-ubah, bergerak terus. Pertanyaan kedua, next. Pertanyaan yang kedua. Dan di dalam kehidupan, dalam perjalanan kita itu Bapak Ibu, apakah kita itu semakin bijak, semakin arif, semakin berhikmat, atau semakin bodoh dan bebal? Ini menjadi perenungan setiap kita ya Bapak Ibu. Apakah dalam perjalanan hidup kita dari dulu, ataukah sama saja sampai saat ini? Ataukah kita sudah memahami, oh aku jadi lebih berhikmat, aku jadi lebih memahami sesuatu, aku jadi lebih bijak, lebih arif, atau bahkan jadi sebaliknya, lebih bodoh dan lebih bebal, tidak mau terima pengajaran. Pertanyaannya, ke arah mana kita berjalan dan kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita semakin sekali, apakah kita semakin bijak, ataukah kita semakin bodoh dan bebal? Ini yang menjadi perenungan kita ya Bapak Ibu. Saya rindu pagi hari ini yang menjadi awal, ini yang menjadi pemahaman kita sepanjang tahun ini tentang hikmat. Visi yang Bapak Gembala tangkap berjalan dalam hikmat itu bukan lagi menjadi visinya Bapak Gembala, bukan lagi menjadi visi Bapak Gembala, tapi menjadi visi kita bersama. Bahwa bukan hanya sekadar Bapak Gembala atau pelayan-pelayan yang berdiri di depan yang akan berjalan di dalam hikmat, tidak. Tapi setiap kita akan berjalan dalam hikmat. Sepanjang tahun ini dibukakan pemahaman, dipenuhi dengan hikmat, kita berjalan di dalam hikmat. Yang mau katakan amin. Iya. Bukan hanya sekedar Bapak Gembala dan pelayan, tapi setiap kita, ya. Oke, kita akan belajar dari satu tokoh Bapak Ibu. Dari Keluaran 31. Tokoh ini namanya Besaliel Bapak Ibu, ya. Besaliel, ya. Besaliel ini dia tidak membelah laut seperti Musa. Dia tidak menghentikan matahari seperti Yosua. Dia tidak berdoa lalu turun api dari langit seperti Elia. Dia tidak. Namanya bahkan kita asing ya Bapak Ibu. Mungkin bagi setiap Bapak Ibu Saudara, siapa Besaliel? Tapi nama ini dicatat di dalam Alkitab secara spesifik, ada tertulis nama Besaliel. Kalau sebuah nama ada tertulis dalam Alkitab, artinya nama ini orang penting, ya. Ada peran penting di dalam orang ini, ya. Kita akan belajar tentang Besaliel. Dia sekali lagi, dia tidak seperti Musa, dia tidak seperti Yosua, dia tidak seperti Elia. Dia adalah orang biasa. Tapi Alkitab dengan jelas katakan dia dikenan oleh Tuhan dan dia dipilih oleh Tuhan. Ada apa dengan Besaliel? Kita akan belajar pagi hari ini. Buka Keluaran 31. Kita akan baca bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima, ya. Bagian yang pertama ayat 1 sampai kelima. Bapak Ibu boleh simak, saya baca. Keluaran 31 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan, judulnya Besaliel dan Aholiab ditunjuk, tapi kita hanya akan fokus kepada Besaliel ya Bapak Ibu. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat,
telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dari sampai situ dulu. Dari ayat yang kita baca, ayat 1 sampai ayat kedua, kita dapat sebuah informasi siapakah Besaliel ini, Bapak Ibu. Ya. Besaliel ini adalah anaknya Uri dan cucunya Hur. Siapa itu Hur? Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin lebih familiar dengan kata Hur, dengan nama Hur. Hur ini adalah orang yang mendampingi Musa waktu bangsa Israel berperang. Musa angkat tangan dan Hur ini salah satu orang yang menopang tangan Musa. Tahu cerita itu Bapak Ibu ya? Bangsa Israel lagi berperang, dipimpin oleh Yosua. Tuhan minta Musa, engkau harus angkat tangan. Kalau engkau turun tangan, bangsa Israel kalah. Untuk itu Musa butuh 2 asisten, ya, yaitu Harun dan Hur. Ya. Jadi Hur ini adalah salah satu orang yang membantu Musa untuk menopang tangan supaya bangsa Israel kalah. Dan sini kita tahu bahwa dapat informasi seperti ini Bapak Ibu, bahwa orang yang hidup benar, dia sedang menginvestasikan nilai-nilai kerajaan surga kepada keturunannya. Hur ini orang benar. Hur ini dipakai Tuhan di masanya Musa. Dan dia menghasilkan Besaliel yang nanti akan kita pelajari di hari ini. Luar biasa Besaliel. Sekali lagi, orang yang hidup benar itu sedang menginvestasikan nilai kerajaan surga kepada keturunannya. Yang mau keturunannya hidup benar kepada Tuhan, katakan amin. Untuk itu ayo Bapak Ibu Saudara, hidup benar, ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Biarkan nanti anak, cucu, cicit sampai generasi di bawah takut akan Tuhan, ya. Oke, kita lanjut. Ayat yang ketiga. Lihatlah ketujuh Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia, Besaliel, dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Oke, kembali ke PowerPoint kemarin. Bapak Ibu Saudara, tetap di Alkitab saja, tetap di Alkitab saja, Alkitab elektronik saja, gimana ya? Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, kata hikmat itu dipakai beberapa kata. Ada beberapa kata yang menunjukkan kata hikmat. Salah satunya kata hakmah. Ya, nggak saya cantumkan tulisannya, nggak usah. Bapak Ibu tidak perlu menghafalkan kata itu. Jadi di dalam perjanjian lama ada satu kata hakmah. Itu menunjukkan artinya hikmat. Kembali ke Alkitab saja ini. Ya. Dan kata pengertian di sini Bapak Ibu, ayat 3. Kata pengertian itu mengandung berasal dari kata hakmah. Ya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan hakmah dan hikmat. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tunjukkan bahwa sebenarnya hikmat dan pengetahuan itu adalah hal yang berbeda. Oke, boleh ke PowerPoint lagi. Boleh ke PowerPoint. Next ya. Next. Bahwa hikmat dan pengetahuan itu adalah hal yang berbeda. Ini menurut versi saya, ya. Pengetahuan itu adalah kemampuan otak seseorang untuk menangkap informasi. Bapak Ibu harus jelas dulu hal ini ya. Jadi pengetahuan adalah kemampuan otak seseorang untuk menangkap informasi. Itu pengetahuan. Sementara hikmat itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan, untuk memberdayakan pengetahuan yang dia punya. Itu hikmat. Ya, sekali lagi, pengetahuan adalah kemampuan otak manusia untuk menangkap informasi. Sementara hikmat adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan atau melibatkan semua pengetahuan yang dia punya. Itu hikmat. Dan Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Besaliel punya keduanya. Tadi ya, ayat yang sudah kita baca ya, Bapak Ibu boleh sambil lihat Alkitabnya. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah, telah kupenuhi dia juga dengan keahlian, dengan pengertian, dengan hikmat, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Wow, ternyata Besaliel bukan hanya sekadar orang yang punya pengetahuan, tapi Besaliel juga orang yang punya hikmat. Mari setiap kita boleh minta sama Tuhan, Tuhan, aku bukan hanya pengen pengetahuan, tapi aku minta hikmat.
Ya, itu yang menjadi doa setiap kita. Nah, pagi hari ini saya akan tunjukkan pengetahuan apa yang dimiliki oleh Besaliel. Di ayat 3 dan ayat 5 dijelaskan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 3 dikatakan seperti itu, ayat 5 pun diulang lagi seperti itu. Dalam segala macam pekerjaan. Sekali lagi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Alkitab kalau ada sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah frasa yang diulang lebih dari satu kali, artinya itu kalimat penting, ada sebuah penekanan yang diberikan di situ. Artinya Besaliel betul-betul orang yang cakap dalam segala macam pekerjaan. Pekerjaan apa saja kita akan buka ya, next. Ini dia pengetahuan Besaliel. Klik sekali. Dia ahli dalam segala macam pekerjaan. Ayat 3 dan ayat 5 ya. Klik lagi sekali. Dia ahli dalam mengolah barang dari kayu dan dari batu berharga. Bapak Ibu boleh sambil simak ayat Alkitab yang Bapak Ibu pegang, ayat 4 dan ayat 5. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Segala macam pekerjaan. Besaliel ini adalah orang yang salah satu orang selain Aholiab, Besaliel dan Aholiab. Besaliel ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun kemah suci, Bapak Ibu. Kemah pondok tabernakel, ya, ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, dan Besaliel ini yang buat, diminta Tuhan untuk membuat. Apa saja yang dibuat di dalam kemah suci oleh Besaliel? Klik sekarang. Bapak Ibu boleh sambil simak Alkitabnya, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya ke-11. Ya, sambil disimak, yang bawa Alkitab sambil disimak. Ayat 7 sampai ayat ke-11. Ini yang disuruh Tuhan untuk Besaliel buat. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya. Ini tabut Allah, ya, tabut Allah yang ada 2 kerubnya. Dan segala perabotan kemah itu. Apa saja perabotan di dalam kemah suci? Ayat 8. Yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dan wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah daftar yang harus dibuat oleh Besaliel. Alkitab dengan jelas katakan dia punya pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan tidak mungkin suruh satu orang yang tidak ahli dalam semua hal ini. Besaliel harus mengerjakan semua itu. Kemah suci, mezbah, ya, tabut Allah. Saya membayangkan kalau Besaliel ini ada di zaman modern, mungkin dia ini arsitek. Dia juga ahli desain interior, ya. Dia juga ahli dalam hal membuat emas, mengolah emas. Karena barang-barang di bait Allah harus dilapisi dengan emas. Dia juga mungkin adalah seorang orang yang buat bejana itu, ya Bapak Ibu. Dia ahli dalam membuat itu. Dia juga harus membuat pakaian imam, artinya dia mengerti fashion. Dia adalah seorang desainer pakaian. Dia harus tahu, dia harus punya pengetahuan tentang semua itu. Dia juga harus buat minyak-minyakan urapan, artinya hidupnya, indera penciumannya itu harus peka. Bayangkan Bapak Ibu, itulah pengetahuan Besaliel. Wow. Sekali lagi, Tuhan tidak mungkin tunjuk Besaliel untuk mengerjakan semua itu kalau dia tidak punya pengetahuan, kalau dia tidak punya informasi tentang itu. Ya, saya membayangkan waktu Musa, kamu harus suruh Besaliel untuk menggarap semua ini. Musa sampaikan, Besaliel, kata Tuhan kamu harus buat ini, bla 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 bla. Saya bayangkan Besaliel, oke, ya, oke. Dia langsung mengerti. Kenapa? Karena dia punya pengetahuan dan informasi semua apa yang harus dia kerjakan. Itu pengetahuannya Besaliel, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu, kira-kira dari mana pengetahuan Besaliel? Bagaimana seorang Besaliel bisa punya pengetahuan sebanyak ini?
harus membuat semua ini. Kira-kira dari mana pengetahuan yang dia dapat? Saya jawab Bapak Ibu, pengetahuan yang dia dapat adalah waktu Bezaliel kecil, dia terbiasa hidup dalam perbudakan Mesir. Dia terbiasa disuruh-suruh. Dia terbiasa mengerjakan banyak hal di Mesir, diperbudak, disiksa. Tapi dalam perbudakannya itu dia mengambil semua pengetahuan. Oh begitu, kalau melapisi emas seperti itu. Oh begitu, oh begitu. Dalam perbudakannya dia, dalam situasi yang tidak enak, dia mengambil semua pengetahuan, dia mengambil semua informasi. Bezaliel muda, Bapak Ibu, yang terbiasa hidup di Mesir, terbiasa hidup dalam perbudakan, dia tidak pernah sadar, dia tidak pernah tahu dan tidak pernah menyangka bahwa waktu dia disiksa di Mesir, waktu dia terbiasa, Bezaliel masih muda sekali di Mesir. Dia terbiasa ada hidup dalam penekanan, disuruh ini itu. Dia tidak pernah sadar bahwa ke depan di hidupnya dia dipakai Tuhan untuk buat kemah suci. Dia dipakai Tuhan untuk buat tabut Allah. Dia dipakai Tuhan untuk membuat jubah imam. Wow. Dia terbiasa dengan hidup yang rasanya tidak enak, menyiksa, dikekang. Tapi jangan-jangan itu yang membuat dia mengerti semua pengetahuan, informasi yang punya, dan Tuhan pakai dia. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di setiap kita di tempat ini yang merasa hidupmu dan hidupku sedang berada di dalam Mesir. Rasanya aku jenuh dengan pekerjaanku, rasanya aku diperbudak oleh kegiatanku sehari-hari, rasanya pendidikan aku di sekolah rasanya disiksa, rasanya di pekerjaan aku ditekan. Siapa tahu Bapak Ibu, hal itu yang akan Tuhan pakai untuk dibawa, engkau dibawa lebih tinggi lagi. Dipakai oleh Tuhan untuk membuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu kemah suci ya Bapak Ibu ya. Kita tahu ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Kita tahu tabut Allah, tapi kita tidak pernah tahu bahwa semua yang buat itu adalah Bezaliel. Kita tidak pernah tahu ya. Kita hanya tahu karyanya, tapi kita tidak tahu nama orang siapa yang membuat. Bayangkan Bapak Ibu, Bezaliel dengan pengetahuan yang dia punya dari Mesir, Tuhan bawa dia dalam perjalanan hidupnya, dia punya informasi dan pengetahuan, sampai pada akhirnya Tuhan suruh dia buat tabut Allah. Bayangkan Bapak, tabut Allah, benda paling sakral di Yahudi. Yang buat siapa? Bezaliel. Kemah suci, yang adalah asal muasal bait Salomo, bait Allah yang Salomo buat, yang megah itu, asal muasalnya adalah kemah suci yang dibuat oleh Bezaliel. Wow. Jubah imam yang dipakai dari generasi ke generasi, desainnya harus sama. Siapa yang buat? Bezaliel. Bezaliel tidak pernah sadar waktu dia masih muda bahwa dia akan dipakai Tuhan di ke depan. Sekali lagi pesannya Bapak Ibu, mungkin setiap kita ada di dalam Mesir hari ini. Engkau rasanya ditekan, engkau rasanya diperbudak, dikekang, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus bertahan dan kerjakan. Siapa tahu hal itu yang akan Tuhan pakai untuk membawa engkau lebih tinggi. Untuk Tuhan pakai untuk membawa engkau lebih lagi. Anak-anak muda di sekolah, Bapak Ibu Saudara di pekerjaan. Teman-teman Bani Asaf dengarkan. Pagi hari ini Tuhan bicara sama engkau. Teman-teman Bani Asaf dengarkan. Waktu rasanya engkau melayani Tuhan sakit. Melayani Tuhan, berdiri sebagai pelayan Tuhan, mempertahankan dirimu sebagai pelayan Tuhan sulit. Rasanya dikekang oleh peraturan, iya dikekang. Tapi waktu engkau bertahan dan engkau mengambil semua informasi dan pengetahuan yang diberikan selama ini, itu yang akan Tuhan pakai untuk membawamu lebih tinggi. Yang mengerti kata amin dengan mantap. Amin. Kemarin malam Bapak Ibu, doa pelayan Ibu Yupri berbicara tentang dilatih. Harus mengalami yang namanya pelatihan. Inilah latihan kita Bapak Ibu. Ini latihan kita. Rasanya ditekan, rasanya tidak bisa ngapa-ngapain, tapi itulah latihan kita, itu yang membawa kita naik ya. Kemarin Bapak Ibu minggu lalu saya ada kesempatan untuk bermain, untuk jalan-jalan di sebuah museum di Jogja.
Museum TNI Angkatan Udara Dirgantara. Ya. Di sana museum itu bukan hanya menyimpan pesawat-pesawat Bapak Ibu, tapi banyak sekali karya-karya anak bangsa yang dimuseumkan di situ. Saya membayangkan waktu saya baca teks ini kalau barang-barangnya yang dibuat Bezaliel masih ada sampai sekarang, itu pasti dimuseumkan. Itu pasti dimuseumkan. Kenapa? Karena itu ada pengetahuan dan informasi yang dituang dalam sebuah karya. Tabut Allah, minyak urapan, ada pengetahuan yang dituang. Nah, waktu saya ke museum Bapak Ibu, saya lihat ada bukan hanya pesawat karya anak bangsa, di sana banyak sekali pesawat-pesawat yang dibuat oleh anak-anak bangsa negara kita Indonesia. Di sana ada mesin pesawat, di sana juga ada alat perekam di dalam pesawat. Itu semua buatan orang-orang Indonesia. Kenapa dimuseumkan? Karena ada pengetahuan dan informasi yang dituang dalam sebuah karya. Sekali lagi Bapak Ibu, Bezaliel punya pengetahuan. Ya, Bezaliel punya pengetahuan dan Tuhan tidak mungkin minta Bezaliel untuk mengerjakan semua ini kalau dia tidak punya pengetahuan dan informasi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Next, kita akan melihat hikmat Bezaliel. Tadi pengetahuannya Bezaliel, sekarang hikmatnya Bezaliel. Hikmatnya di mana? Hikmatnya adalah ini. Bezaliel mengerjakan kemah suci dengan tepat. Katakan tepat. Bezaliel mengerjakan kemah suci dan segala perabotannya dan segala perkakas-perkakasnya, minyak urapan, baju imam dengan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Itu hikmatnya. Baik bentuk, ukuran, bahan. Bapak Ibu, perintah Tuhan untuk membangun kemah suci kepada Bezaliel itu sangat detail banget. Dari bentuknya harus begini, ukurannya harus sekian, bahannya dari ini, engkau harus melapisi ini. Sama seperti perintah Tuhan untuk Nabi Nuh membangun bahtera. Ukurannya harus sekian, kayunya ini, tingginya sekian, ya. Sama detailnya. Kita tidak punya waktu banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat seberapa detail perintah Tuhan kepada Bezaliel, Bapak Ibu boleh baca Keluaran 25 sampai Keluaran 30. Bahkan hanya kemah sucinya saja udah ribet Bapak Ibu. Pelatarannya sekian. Harus ada 3 ruangan, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Harus ada tiangnya, 50 tiang. Harus dilapisi dengan ini, pakai kain ini. Kemah sucinya aja udah ribet. Belum lagi tabut Allahnya, harus tabutnya dari sekian, ada bolongan-bolongannya, penyangganya harus dari ini. Detail sekali. Kalau saya tidak salah, 2 tahun yang lalu Bapak Gembala sampaikan tentang pembuatan tabut.